Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabar kalian hari ini? Jangan lupa jargonnya ya. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Sudahkah kalian siap menerima pelajaran pada pagi hari ini? Hari ini kita akan melanjutkan belajar matematika, materi pecahan desimal dan persen. Simak terus videonya ya. Pertama, kita akan belajar pecahan desimal ya. Adik-adik, pecahan desimal biasanya ditandai dengan tanda koma. Fungsi dari tanda koma ini adalah sebagai pemisah antara bilangan bulat dan bilangan pecahan. Lalu, posisi bilangan tersebut di mana, Kak? Nah, bilangan bulat itu berada di sebelah kiri tanda koma. Dan bilangan pecahan berada di sebelah kanan tanda koma. Kemudian, apa sih sebenarnya pecahan desimal itu, Kak? Nah, pecahan desimal adalah pecahan yang mempunyai penyebut 10, 100, 1000, dan seterusnya. Kita akan belajar mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Kakak punya pecahan desimal 0,5. Maka, ubahlah pecahan tersebut menjadi pecahan biasa. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita lihat dulu ada satu angka di belakang koma. Maka ini menggunakan per 10. Berarti 5/10. Apakah selesai sampai di sini, Kak? Tidak ya. 5/10 ini masih bisa kita sederhanakan. Masih ingat kan cara menyederhanakan pecahan? Nah, cari angka yang mampu membagi habis angka 5 dan 10. Masing-masing kita bagi 5 ya. 5 dibagi 5 per 10 dibagi 5. Hasilnya 1/2. 1/2 ini merupakan pecahan biasa dari pecahan desimal 0,5. Bisa dipahami ya? Contoh lagi. 2,75. Nah, jika diubah menjadi pecahan biasa, maka langkahnya seperti pada contoh soal nomor 1 ya. Ada 2 angka di belakang koma, maka ini per 100. Langsung tulis saja, 275/100. Oke, masih bisa disederhanakan? Masih ya? Karena 275 angka yang ganjil, maka kita bagi dulu dengan 5. 275 dibagi 5 per 100 dibagi 5. Hasilnya 55/20. Nah, ini masih bisa disederhanakan lagi ya. Masing-masing kita bagi dengan 5. 55 dibagi 5 per 20 dibagi 5. Hasilnya 11/4. 11/4 ini merupakan pecahan biasa dari pecahan desimal 2,75. Kita contoh lagi ya. 4,735. Jika diubah menjadi pecahan biasa, maka kita lihat dulu. Ada 3 angka di belakang koma. Berarti menggunakan per 1000. Jadi 4.735/1000. Apakah cukup sampai di sini? Coba kita bagi dulu ya. Masing-masing kita bagi 5. 4.735 dibagi 5 per 1000 dibagi 5. Hasilnya 947/200. Ini merupakan hasil dari pecahan desimal 4,735. Setelah kita bisa mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa, maka sekarang kita akan belajar mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal dengan cara mengubah penyebutnya menjadi 10, 100, maupun 1000. Langsung pada contoh soal ya. Kakak punya pecahan 3/4. Maka ubahlah pecahan tersebut menjadi pecahan desimal. Kita lihat dulu penyebutnya. Penyebutnya adalah 4. 4 ini bisa tidak ya kita jadikan 10?
Tidak bisa ya, karena perkalian 4 tidak ada yang hasilnya 10. Maka kita jadikan 100 ya. Maka 4 kali berapa hasilnya 100? Atau 100 dibagi 4 hasilnya berapa? 25. Jadi masing-masing bilangan tersebut kita kalikan 25. 3 dikali 25 per 4 dikali 25. Hasilnya 75 per 100. Jika penyebutnya 100, maka di belakang koma ada 2 angka. Maka langsung saja ya, pembilangnya langsung kita tulis di belakang koma. Hasilnya 0,75. Maka pecahan desimal dari 3/4 adalah 0,75. Satu contoh soal lagi. 5/20. Kita lihat dulu. Penyebutnya 20. Ini mendekati 100 ya. Maka langsung saja. 20 dikali berapa hasilnya 100? Atau 100 dibagi 20 hasilnya 5. Ya, berarti masing-masing bilangan kita kalikan dengan 5. 5 dikali 5 per 20 dikali 5. Hasilnya 25 per 100. Karena per 100, maka di belakang koma harus ada 2 angka. Pembilangnya langsung kita tulis di belakang koma. Hasilnya 0,25. 0,25 ini merupakan pecahan desimal dari 5/20. Sampai sini bisa dipahami ya adik-adik? Nah, setelah kita memahami pecahan desimal, sekarang kita akan belajar persen. Sebelum kita belajar lebih jauh tentang persen, kakak mau jelasin dulu apa itu sebenarnya persen. Ya, persen itu berasal dari 2 kata, yaitu per dan sen. Per seperti biasanya yang ada di bilangan pecahan, dan sen itu adalah 100. Maka persen itu biasa juga disebut per 100. Biasanya ditandai dengan tanda ini. Ya, tanda seperti ini. Oke, setelah kita memahami tentang persen, sekarang kita akan belajar mengubah persen ke bentuk desimal, begitupun juga sebaliknya. Pertama, kita akan belajar mengubah persen ke bentuk desimal. Ada tips yang perlu diingat, yaitu ketika kita mengubah persen ke desimal, tambahkan koma setelah 2 angka dari kanan. Kakak punya contoh soal. Nomor 1, 25% jika diubah ke desimal, maka langsung saja kita tulis angka 25. Nah, ingat tipsnya, tambahkan koma setelah 2 angka dari kanan. Maka kita hitung ya dari kanan. Dari sini 1, 2. Langsung kita kasih tanda koma. Ya. Karena di depan tanda koma tidak ada angka, maka kita kasih angka 0. Maka 25% jika diubah ke bentuk desimal hasilnya 0,25. Bisa dipahami ya? Selanjutnya, cara mengubah desimal ke bentuk persen. Langsung pada contoh soal ya. Kakak punya pecahan desimal 2,5. Nah, jika diubah ke bentuk persen, maka langsung saja kita kalikan dengan 100. Berarti 2,5 dikali 100%. Abaikan dulu tanda komanya ya. Berarti tinggal 25 kali 100%. Hasilnya 2500%. Lihat dulu. 2,5. Ini ada tanda koma setelah 1 angka dari kanan. Berarti hasil jawaban kita tadi kita kasih tanda koma juga setelah 1 angka dari kanan. Jawaban kita tadi 2500%. Maka kita kasih tanda koma setelah 1 angka dari kanan ya. 1. Nah, berarti hasilnya 250,0%. Nah, diingat-ingat
Jika ada angka 0 setelah tanda koma, maka angka tersebut bisa kita hilangkan atau kita hapus ya. Berarti tinggal 250% gitu. Bisa dipahami ya? Setelah kita bisa mengubah persen ke desimal, begitu juga sebaliknya, kita akan belajar mengubah pecahan biasa ke bentuk persen. Nah, ada dua cara yang bisa kita gunakan. Cara yang pertama, langsung pada contoh soal ya. Kakak punya pecahan 3/5. Nah, jika diubah menjadi persen bagaimana? Kita gunakan cara satu dulu ya. Persen itu berarti per 100. Maka penyebutnya harus kita ubah menjadi 100 ya. 5 dikali berapa hasilnya 100? 5 kali 20 ya. Pembilang dan penyebut masing-masing kita kalikan 20. Berarti 3 kali 20 per 5 kali 20. Hasilnya 60/100. Maka pecahan 3/5 jika diubah ke bentuk persen hasilnya 60/60%. Lanjut. Kalau cara yang kedua ini lebih simpel ya. Caranya seperti ini. 12/25 kita kali dengan 100%. Nah, 100 kita coret, kita bagi dengan 25. 25 juga kita coret. 100 bagi 25 hasilnya 4. Berarti 12 kali 4, 48% ya. Jadi ada dua cara yang bisa kita gunakan untuk mengubah pecahan biasa ke bentuk persen. Bisa dipahami ya adik-adik? Baik, sekian. Semangat terus belajarnya. Alhamdulillah materi kita sudah selesai. Nah, berikut ada beberapa latihan soal yang bisa adik-adik kerjakan di rumah. Ya, jika kalian sudah paham, kerjakan soal berikut dan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar. Baik, kakak akhiri sampai sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.